Selamat pagi, Pak Atianta. Saya Stefani, saya akan menjelaskan bagaimana sistem bekerja untuk rute wisata Kota Salatiga. Nah, pertama jadi kita kumpulin dulu datanya masing-masing, tempat mana aja sih yang kira-kira menarik hati turis, terus kita kumpulin koordinat XY-nya masing-masing, terus kita beri indeks, nanti kita buat visualisasi data, jadi aku di sini bikin dari Pandas, hasilnya kayak gini nih, masing-masing ada titik-titiknya. Nah, terus dari graf ini, aku pengen bagi dulu kelas rutenya. Jadi kan kelas rutenya dibagi 3, premium, excellent, dan ekonomi. Kenapa aku baginya tempat wisatanya kayak gini, karena kan yang premium ini harganya sekitar 425. Ini terdiri dari 5 wisata berbayar, Tritop, harganya tuh 50K tiket masuk, terus 350.000 untuk wahananya. Eling Bening 25.000, Kelinci Garden 15.000, dan Museum Kereta Api 10.000, Love Hill Rawapening 25.000, sedangkan Excellent 170, Ekonomi 65. Nah, ini kan kelihatan ya kalau misalnya premium itu memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan Excellent dan Ekonomi, dan Excellent juga memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan Ekonomi. Nah, jadi dari data ini kita masing-masing bagi ke dalam peta ya. Jadi kita lihat yang ini dulu, yang ekonomi dulu. Ini kan warna biru, ekonomi. Nah, kita manfaatkan shortest path algorithm. Nah, jadi kan tadi kita udah dapet ya tempat-tempat mana aja sih yang dikunjungin sama ekonomi. Nah, kita masukin ke titik-titik ini. Terus kita cari tahu jarak masing-masing dari titik-titik ini ke titik-titik lain. Nah, sekarang kita ambil titik poinnya di H ya. Nah, kita lihat H itu ke semua titik itu paling deket kemana sih? Misalnya ini dari H ke D nih. H ke D kan yang pasti paling dekat ya 7,4 dong. Kalau misalnya H-nya ke C dulu baru ke D, yaitu lebih lama lah, kan ini 6,2 tambah 1,6 sekitar 7,8-an. Nah, ini berarti lebih cepat H langsung ke D. Kemudian yang kedua ada H ke C. H ke C itu juga sama, langsung aja ambil yang langsung, yaitu 6,2. Kemudian ada H ke G. H ke G ini ada yang langsung juga kan. Yang langsung itu sekitar 13,1 kilo. Nah, sedangkan kalau kita ambil C-nya dulu, misalnya H ke C baru ke G, H ke C itu kan 6,2. 6,2 ditambah 6,8 itu hasilnya 13 kilo. Nah, ini kan lebih sedikit dong dibanding yang H langsung ke G. Maka dari itu H ke G kita pakai yang HCG. Seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya H ke E. H ke E ini juga ada yang langsung sebesar 17,5 kilo. Nah, tapi ini tuh lebih besar jaraknya dibanding kita nyari dari H ke C, ke G, ke E. Nah, makanya kita langsung ini aja. Tadi kan H ke G-nya kita udah dapet 13 ya. 13 ditambah G ke E. G ke E kan 4,4. Jadinya 17,4. Nah, ini kan lebih sedikit kan dibanding ini. H langsung ke E atau 17,5. Nah, terus yang terakhir dari H ke F. Nah, H ke F itu ini juga sama. Kita lihat dari G ya. Tadi kan H ke G kan lebih gampang langsung ke G. Nah, sekarang kita lihat ini dari G. G ini kan kalau langsung ke F dia 17,1 kilo. Sedangkan kalau dia ngelewatin E dulu, ini kan 4,4 ditambah 10,7 itu sekitar 15,1 kilo ya. Jadi tentunya ini lebih ini dari H ke G dulu baru ke F. Lebih singkat dibanding dari H ke G langsung ke F. Jadi H ke E, H ke E kan tadi kita udah dapat HGE. Ya kan, H ke G ke E. Itu kan dapatnya 17,4 yang sebelumnya. Terus ditambah 10,7 yaitu 28,1 dari H ke F. Seperti itu. Nah, terus sekarang algoritmanya gini. Kita kan mau kunjungin semua tempat wisata ini dalam satu hari, tapi dalam kelas ekonomi ini kita mau cari jarak yang paling singkat
gimana sih biar semua titik ini tuh dikunjungin, tapi dengan jarak yang paling singkat. Nah, karena ini H ke C sama H ke D, maksudnya bedanya sedikit HDC dibanding HC. HC kan 6,2, sedangkan HDC itu sekitar 7,4 tambah 1,6 ya. Baik H ke D ke C. Nah, terus dari C ke G, ini diterusin aja G ke E ke F. Nah, kenapa nggak, maksudnya bentuknya yang kayak gimana dulu, H ke E dulu, baru ke G, ke F, nanti hasilnya lebih panjang. Tadi kan kita tahu ya, H langsung ke E aja udah lebih besar dibanding H ke D, C, G, E. Nah, jadi lebih baik kita ini dulu, kunjungin tempat-tempat yang harus dikunjungi, jadi nggak ada ya. Jadi kita nih eliminasi garis-garis yang ini nih, dari C ke F, kita eliminasi, karena ini nggak ini ya, nggak sesuai. Kemudian yang ini juga kita eliminasi H ke G, terus yang G ke F juga kita eliminasi. Nah, ini untuk yang ekonomi ya. Nah, sekarang kita yang premium dulu. Nah, bentar. Pertama kita lihat titiknya dari I. Nah, I ke G itu kan lebih, yang paling dekat ya 15,1. Ya, 15,1. Terus ini dari I ke E. Nah, I ke E itu kan kalau misalnya kita pakai I ke E langsung itu 19,5 kilo. Nah, tapi kalau kita I ke G dulu baru ke E itu sekitar 15,1 tambah 4,4 itu 19,5 juga. Hasilnya sama dengan yang tadi dari I ke E langsung. Nah, jadi karena kayak gitu kita bandingin menitnya aja. Ini kan menitnya dari I ke E ini 37 menit. Nah, sedangkan kalau IGE ini 26 ditambah 8 menit. 26 tambah 8 kan sekitar 34 menit. Nah, tentunya ini lebih singkat dong daripada yang 37 menit. Apalagi kalau I ke G ke E itu langsung 3 titik sekaligus. Dibanding I ke E langsung itu cuma 2 titik aja gitu. Nah, sekarang kita lihat yang segitiga ini. Segitiga EFJ. Nah, kita sekarang lihat ya, kalau misalnya dari E ke J dulu, ke F, itu tentunya lebih singkat daripada E ke F ke J. Nah, jadi dari, maksudnya dari algoritma ini, kita nentuin jarak mana sih yang paling lebih singkat untuk memenuhi, untuk maksudnya untuk dapat mengunjungi semua titik. Nah, sekarang kita juga lihat nih, untuk dari I ke F. Nah, itu kan kalau misalnya kita IGEF itu sekitar 19,5, karena di 19,5 ditambah 10,5 kilo, yaitu 40 kilo. Maaf. 10, 10, sekitar 40 kilo, maaf. Nah, terus kalau misalnya kita lewatin J dulu, berarti kan IGEJF itu berarti ini kan 6,7 tambah 4,7, 10,8 ya. 10,8 itu dapatnya 40,3. Nah, ini kan cuma beda 300 meter ya. Cuma beda 0,3 kilo. Tentunya itu nggak terlalu berpengaruh dibanding ini langsung 2 titik. Terus kalau dibandingin menitnya juga nggak beda jauh. Ini kan 14 menit, ini 8 menit, sekitar 22 menit. Nah, terus untuk dari E ke F, ini cuman, maksudnya butuh waktu 21 menit. Jadi lebih baik kita pilih jalur yang EJF. Nah, jadi dari algoritma ini kita dapetin jalur, pertama dari I, G, E, J, F. Nah, itu yang paling singkat untuk dapat memenuhi peta premium ini. Nah, terus berikutnya, kita lihat yang excellent. Nah, excellent kita lihat dari ini C ke A itu 9,6 yang paling dekat. Habis itu C ke G juga 6,8 yang paling dekat. Dari C ke B itu harus lewat G dulu ya, karena kalau lewat A lebih panjang jalurnya dibanding ini. Ini kan kalau dijumlah 6,8 ditambah 7,1 hasilnya 13,9. Dibanding ini 9,6 ditambah 5,6 hasilnya sekitar 15,2. Jadi kita pilih yang CJB. Nah, terus untuk dari C ke F, nah ini
kita langsung CGF aja, karena ini lebih singkat dibanding harus lewatin B dulu. Habis itu begitu juga dengan C ke J, tinggal C, G, J aja. Gitu. Nah, terus ini harus ada yang kita eliminasi nih garis-garis ini, karena kita pengen menghubungkan satu titik dalam sekali jalan, jadi nggak ada yang bolak-balik gitu. Gimana caranya dalam satu hari kita ketemuin semua titik tapi dengan shortest path, dengan jarak yang paling singkat. Nah, terus kita ambil titik, misalnya nih, kita awalnya hubungin segitiga GCA ini. Nah, GCA ini yang paling singkat itu dari G ke C ke A. Nah, kenapa sih nggak G, A, C? Berarti kan kalau misalnya G, C, A, garis A ke G ini harus dieliminasi dong. Nah, sekarang kita lihat kalau kita pakai yang ini ya, yang A ini 10 kilo, 10 tambah 6,8 kan hasilnya 16,8. Nah, dibandingkan dengan G, C, terus juga kalau misalnya G, A ke G ini ditambah dengan 9,6, hasilnya juga 19,6. Nah, lebih baik C ke G ditambah C ke A. Kan jadinya 9,6 tambah 6,8 hasilnya sekitar 16,2. Nah, terus begitu juga dengan ini. Dari ngubungin tadi kan ini udah nyambung nih, GCA. Ngubungin GCA ke ini, titik BFJ. Ini kan belum tersambung ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya G ini kita langsung sambungin ke J, ini bakal panjang banget karena ini 10,9 kilo, 21 menit. Ini kan maksudnya butuh waktu yang lumayan panjang. Nah, lebih baik kita hubunginnya dari B. Nah, dari B ini kan kalau dihubungin ke A cuma 8 menit atau 5,6 kilo. Jadi kita hubunginnya kayak gini, G, C, A, B, F, J. Seperti itu. Terus B ke F kan juga lebih gampang B ke F dibanding B harus lewat sini dulu, baru lewat sini. Gitu. Seperti itu, nanti hasilnya jadi seperti ini ya. Jadi yang tadi kan ekonomi kita dapat yang paling singkat tuh jaraknya dari H ke D, ke C, ke G, ke E, ke F. Kemudian yang excellent dari G, C, A, B, F, J. Kemudian yang premium dari I, G, E, J, F. Seperti itu. Nah, jadi dari algoritma tadi kita sudah mendapatkan hasil petanya. Nah, peta rute wisata untuk ketiga kelas, baik itu premium, excellent, maupun ekonomi.